Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desiani Masito dengan NIM 19591041 dari lokal PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian model-model pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum ini memiliki berbagai definisi yang berbeda oleh para pakar dalam bidang pengembangan kurikulum. Mengapa? Karena di setiap pakar memiliki filsafat dasar yang berbeda-beda. Nah, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricule, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Apa sih itu model? Nah, model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengolahan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang bersifat subjektif akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teologis, dan rekonstruksi sosial. Apa sih itu pengembangan kurikulum? Kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen. Situasi belajar mengajar antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan. Kemudian ada mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Jenis model-model pengembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zain dalam Zakir, berbagai model dalam pengembangan kurikulum secara garis besar diutarakan sebagai berikut. Yang pertama ada model administratif, yang kedua ada model grassroots, yang ketiga model demonstrasi, yang keempat brainstorm, yang selanjutnya ada model hida terbalik, yang selanjutnya ada action research yang sistematis, selanjutnya yaitu hubungan interpersonal dari Rogers. Kita bahas yang pertama yaitu model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu atasan ke bawahan atau top and down. Kerja model ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarahan yang biasanya terdiri atas pengawasan pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Model yang kedua ada model grassroots. Model dari bawah ini merupakan lawan dari model administratif. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum berasal dari bawah, yaitu para pengajar yang merupakan pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah. Pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum model ini adalah pengembangan kurikulum secara demokratis, yaitu berasal dari bawah. Seorang pengajar adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Pengajar yang paling tahu kebutuhan kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya.
Tiga, ada model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum, atau mencakup seluruh kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh tenaga pengajar, yang kedua evaluasi desain kurikulum, yang ketiga evaluasi hasil belajar peserta didik, yang terakhir evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Selanjutnya ada implementasi kurikulum. Maksudnya langkah penerapan atau melaksanakan kurikulum secara sistematis. Yang kelima ada model Hilda Tabat terbalik. Model ini dikemukakan Hilda berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya dinamakan model terbalik. Model ini awalnya justru dengan percobaan, baru penyusunan, dan kemudian penerapan. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan antara teori dan praktik. Yang keenam ada model action research yang sistematis. Model kurikulum ini berdasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insan, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Penyusunan kurikulum dengan memasukkan pandangan dan harapan masyarakat, dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action research. Yang ketujuh ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Model ini berasal dari seorang psikologi, Carl Rogers. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Model pengembangan kurikulum Rogers ini tidak memiliki perencanaan kurikulum yang tertulis. Yang ada hanya rangkaian kegiatan kelompok. Dengan berbagai bentuk aktivitas dalam interaksi kelompok ini, individu akan berubah.